Pagi, Ini Pak. ini pertemuan pertama ya Pagi, setelah Pak. matkul waktu itu walkover well service. Nah, jadi kalau sekarang belajar mengenai keekonomian migas dan panas bumi, sebenarnya lebih 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 umumnya namanya ekonomi teknik. Dulu juga saya waktu kuliah teknik perminyakan juga namanya ekonomi teknik. Nah, kenapa kita belajar ekonomi teknik ya? Nah, tentunya kita sebagai seorang engineer ya, atau kalau adik-adik sarjana sains terapan ya, nanti gelarnya ya. Iya, Nah, Pak. tentunya adik-adik dituntut harus harus mengetahui ya bagaimana mengetahui nilai uang hari ini ya, nanti untuk 5 tahun ke depan bagaimana nilai uangnya ya terkait nantinya dengan investasi. Kalau kita ingin investasi di migas atau panas bumi, nah kita harus tahu nilai uang nanti untuk 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan atau tergantung daripada kontrak ya. Kalau di migas ya namanya kontrak production sharing ya. Kalau milih kontrak produk atau PSC ya kalau lebih ngetopnya atau eh, kalau di panas bumi ya tergantung daripada eh, izin panas buminya IPB istilahnya ya izin panas buminya kan tentunya sampai 25 tahun atau 30 tahun. Jadi kita harus tahu nanti nilainya untuk akan datang itu bagaimana. Ya, nanti kita juga belajar kan kemarin juga sudah disinggung mengenai bagaimana eh, kalau kita melakukan monitoring atau pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan panas bumi atau migas. Ya. Kalau migas tentunya pengawasannya atau monitoringnya dilakukan oleh SKK Migas. Nah, kalau panas bumi, nah ini monitoringnya, pengawasannya dilakukan oleh Kementerian SDM dan Kementerian Keuangan. Ya. Nah itu dilihat bagaimana realisasi anggarannya. Ya, kalau sudah diberikan eh, rencana kerja dan anggaran belanja atau work budgeting, ya, work planning and budgeting. Nah, jadi harus mereka realisasinya bagaimana. Nah, terus bagaimana perencanaan perusahaan untuk 5 tahun ke depan. Nah, itu harus harus tahu itu perhitungannya bagaimana. Dan nilai uang, kalau mengalami depresiasi bagaimana, mengalami inflasi bagaimana, ya. Jadi nanti ada istilahnya ada ongkos atau biaya atau istilahnya real cost atau nanti kita belajar dulu apa pengertian-pengertian dasarnya dulu sebelum adik-adik nanti ngitung-ngitung nilai uang kalau ada interest atau bunga sekian. Jadi adik-adik tahu merencanakan suatu anggaran untuk ke depan ya untuk masa depan tuh bagaimana nilainya gitu. Kita akan pakai interest berapa atau misalkan kalau eh, apa namanya gampangnya misalkan adik-adik kalau beli motor lah misalkan. Nah kalau motor kredit dengan cash itu sebenarnya nilainya bagaimana? Nah, untung yang mana? Gitu. Ya tentunya nanti adik-adik akan belajar ke sana itu nanti bunganya bagaimana, hitung bunganya, makanya nanti adik-adik bisa memutuskan mana yang lebih baik. Ya, kita dengan utang atau kita cash. Ya, itu nanti belajar ke sana nih. Jadi kita orang teknik harus belajar mengenai keekonomian gitu. Ya, jadi kita kalau di migas nanti bagaimana keekonomiannya di panas bumi, bagaimana keekonomiannya ya untuk penilaian apa namanya untuk melihat nilai uangnya, depresiasinya bagaimana, kalau inflasi bagaimana. Nah, kita harus bisa memastikan. Jadi kapan kita harus investasi ya di migas, misalkan untuk perusahaan minyak, migas. Nah, terus untuk mendapatkan ini, terus kita mau investasi di deposito atau investasi di properti atau investasinya di apa namanya di emas kah atau di tambang. Nah, mana yang lebih menguntungkan? Jadi kita belajar ke sana. Nah, nanti kita lihat skopnya. Jadi keistimewaan kita belajar
ekonomi teknik ya, dengan orang akuntan. Nah, kalau beda pemikiran akuntan, ya, nanti kita belajar pemikiran akuntan tuh lain lagi. Ya, beda dengan kita sebagai seorang engineer atau sebagai sains penerapannya seperti apa. Ya. Nah, oke, baik kita share ininya. Ada teman-teman yang masih di lobby, Pak, belum diterima, Pak. Oke, sebentar. Oke. Sudah ya? Nah, ini jadi ini pertemuan pertama ini. Nah, nanti kita di pertemuan pertama ini, ya, saya ini dulu. Slideshow. Nah, kita belajar ini nanti nih konsep keekonomian. Ya, jadi tadi saya sampaikan bagaimana kita belajar ekonomi teknik, ya, atau ya economic engineering, bahasa kerennya kan ya, economic engineering. Nah, terus bagaimana kita mengambil keputusan nih penggunaan daripada ekonomi teknik ini dalam mengambil keputusan kita mau invest atau tidak invest. Gitu. Terus ini konsep ongkos atau biaya ya istilahnya ya. Biaya, ongkos itu biaya. Nah, nanti ada kita bicara ongkos siklus hidup. Apa itu? Ongkos siklus hidup. Nah, terus ada ongkos atau biaya langsung. Ya, ongkos ini biaya ya. Atau cost sama aja. Ongkos langsung, nah, kita belajar. Tidak langsung, nah terus apa overhead? Nah, kan biasa kita di dalam rencana anggaran kan, oh tambah overhead sekian persen. Itu. Nah, kemudian ada ongkos tetap, ongkos variabel. Ya, jadi kita harus memahami ini dulu nanti sebelum kita ngitung-ngitung investasi, menghitung bagaimana kita menghitung tadi ongkos langsungnya tidak langsung. Nanti kita penerapannya bagaimana nanti saya tunjukkan. Ya, apa namanya contoh-contoh yang realisasi sebenarnya. Terus ongkos rata-rata, ongkos marginal. Ya, jadi nanti adik-adik kalau di migas atau panas bumi nanti ada istilah ada CAPEX. Ya. Jadi ada biaya investasi, ada biaya operasi. Ya, nah, itu nanti ya. OPEC atau CAPEX ya, itu kapital. Nah, nanti penerapan ke sana. Nah, sekarang ini masih konsep dasarnya dulu. Ya, konsep dasar. Jadi adik-adik tahu kenapa kita belajar keekonomian migas dan panas bumi atau lebih umumnya ekonomi teknik atau economic engineering. Nah, kan keren kan? Wah, adik-adik seorang engineer harus belajar ekonomi. Jadi adik-adik tidak dikibuli akuntan ya, atau konsultan ya, konsultan akuntan ya publik. Jadi adik-adik tahu. Jadi kalau akuntan publik kan dia menyampaikan apa namanya laporan keuangan ya, akuntan apa dia ini apa namanya anggarannya masih apa asetnya masih normal, keuntungannya bagaimana, ya untung atau rugi di dalam setiap tahunnya. Nah, jadi kita minimal tahulah. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan kan nanti diaudit oleh akuntan publik. Ya, jadi kita bisa membaca dari akuntan publik tadi, ya laporan akuntan publik. Oh ini biaya ini, ya. Nah, ini ya aset kekayaan daripada perusahaan begini. Nanti saya tunjukkan lah apa namanya kalau akuntan publik itu mesti laporannya seperti itu. Beda dengan kita sebagai economic engineering itu, nah kita pemikiran untuk masa yang akan datang. Ya, itu bedanya akuntan. Kalau akuntan kan dia mengauditnya itu kan mengauditnya itu untuk masa bukan jauh ke akan datang enggak, tapi yang sudah berlangsung. Ya. Tahun ini laporan akuntan publik untuk tahun misalkan sekarang 2021. Nah, laporan keuangan untuk tahun 2020 seperti apa? Nah, itu akuntan publik hanya melihatnya itu aja. Beda dengan kita sebagai economic engineering, kita bisa memprediksi
untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, ya, 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, ya, sesuai dengan ini apa namanya kontraknya daripada perusahaan pada negara kita, ya, perusahaan migas, ya, perusahaan asing, nah kontraknya 30 tahun atau 25 tahun, ya, PSI. Ya. Nah, kita bisa menghitung nanti sampai dengan kontrak habis, ini perusahaan untung tidak atau rugi. Nah, makanya kan kenapa perusahaan-perusahaan asing tidak memperpanjang kontraknya, oh cukup ya, di Indonesia dengan pertimbangan-pertimbangan tadi, ekonomi teknik tadi, oh ternyata kalau kita lanjutkan usahanya di Indonesia, nah ini nggak menguntungkan dengan adanya apa namanya tuntutan kenaikan gaji, ya tuntutan ini daripada pekerjanya. Wah, terus juga lihat kondisi sosial politik di Indonesia. Nah, itu jadi pertimbangan itu kita belajar ke sana kalau economic engineering itu. Ya, belajar ke sana tidak dengan seorang akuntan gitu. Ya. Jadi nah, ini. Jadi tujuan pembelajaran untuk pertemuan pertama gimana? Mahasiswa mampu menjelaskan konsep ekonomi teknik atau keekonomian migas, panas bumi, serta dalam pengambilan keputusan seperti apa ekonomi teknik, ekonomi berperan. Nah, ini. Jadi kita ada tujuannya nih belajar di sini. Nah, terus mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan langkah-langkah pengambilan keputusan dalam studi ekonomi teknik atau keekonomian migas dan panas bumi. Nah, berikutnya mahasiswa mampu menjelaskan konsep beberapa tipe ongkos atau biaya ya dalam kaitannya dengan studi ekonomi teknik atau keekonomian migas dan panas bumi. Nah, kemudian mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana kaitannya antara beberapa jenis ongkos atau biaya dalam studi ekonomi teknik atau keekonomian migas dan panas bumi. Nah, ini kita belajar jadi tahu ya. Ya. Jadi kita juga bisa melihat laporan akuntan publik ini benar atau tidak, hanya asal Bapak atau perusahaan senang dengan gaji sekian, laporan ini. Nah, itu begitu. Nah, sekarang kita belajar konsep keekonomian dulu atau konsep daripada ekonomi teknik dulu. Nah, kenapa sih? Apa sih tadi estimasi biaya-biaya atau cost ya lebih. Nah, ini jadi secara umum analisis ekonomi teknik bisa dikatakan sebagai analisis ekonomi dari suatu investasi teknik. Beda loh ya, bukan investasi bodong, ini investasi teknik. Gitu. Yang membedakan dengan apa namanya teman-teman kita yang belajar khusus di fakultas teknik, fakultas ekonomi. Nah, kita investasi tekniknya nih bagaimana kita melakukan investasi dengan baik supaya tidak rugi. Nah, kemudian tujuan dari analisis untuk menilai kelayakan suatu proposal investasi teknik. Nah, ini. Nah, proposal. Jadi kita harus bisa menilai suatu proposal. Nah, ini menguntungkan enggak? Jadi kan biasanya kan nanti kalau ada sudah level-level pimpinan, manajer, nah, nanti kan mesti kan ada diajukan entah dari apa namanya suatu perusahaan ya nawarkan proposal ini Pak, investasi ini menguntungkan ya. Banyak kan penawaran kan untuk investasi di ini Pak, investasi di apa namanya misalkan di emas Pak, ini menguntungkan Pak. Ini investasi di tanah menguntungkan Pak. Investasi di properti. Nah, kan banyak kan penawaran-penawaran itu. Ya, penawaran-penawaran baik melalui WA atau orangnya datang ke kantor. Ini Pak menguntungkan Pak, nanti bisa Bapak bisa memperoleh keuntungan 100%. Nah, itu hati-hati di situ. Bisa keuntungan 100%, bisa ini. Nah, biasanya kan banyak kejadian-kejadian kan ditawarkan pertama lancar, bulan kedua lancar, bulan ketiga dia menghilang. Kita hilang investasi kita. Itu. Ya, jadi kita belajar cara investasi secara teknis itu bagaimana. Nah, terus kalau bicara keputusan ada dua macam. Pertama, keputusan ya atau tidak, yaitu apakah suatu usulan investasi layak dilaksanakan. Nah, ini. Jadi adik-adik sebagai seorang pimpinan ada usulan investasi,
ya mesti banyak itu kalau ada yang sudah menjabat pimpinan itu, nawarkan ini, nawarkan investasi ini, nawarkan investasi ini. Nah, kalau kita tidak hati-hati, ya, wah bahaya itu. Ya, kita bisa, perusahaan bisa collapse itu, ya, karena salah mengalokasikan anggarannya di dalam investasi yang tidak jelas. Gitu. Nah, terus kemudian kedua, keputusan pemilihan alternatif yang terbaik. Nah, jadi ada usulan-usulan apa namanya investasi perusahaan ini menguntungkan dan sebagainya. Ada bisa apa namanya mengambil keputusan alternatif yang baik. Sebenarnya apa sih untuk yang menguntungkan perusahaan supaya perusahaan tidak pilot, tidak bangkrut. Nah, itu kan banyak kejadian kan, apalagi di zaman COVID ini ya, pandemi COVID. Kalau kita salah menentukan investasi, waduh, bahaya itu, perusahaan bisa bangkrut. Nah, kalau perusahaan bangkrut, nah akibatnya kasihan tenaga kerjanya, ya, tenaga kerjanya mau tidak mau harus di PHK dan sebagainya. Nah, terus kemudian untuk dapat melakukan evaluasi kinerja ekonomi, nah ini kita dibutuhkan apa ini? Ya, jadi kita harus belajar kinerja, ya, evaluasi kinerja ekonomi di dalam melakukan investasi ke depannya, mana yang layak kalau kita melakukan investasi di kita perusahaan migas atau perusahaan panas bumi. Nah, kalau kita salah melakukan investasi, ya harusnya kita bisa melakukan pengembangan. Nah, seperti apa? Nah, di sini evaluasi kinerjanya bagaimana? Nah, ini estimasi biaya investasi yang harus dikeluarkan. Nah, ini pada umumnya biaya investasi terjadi di awal. Nah, ya. Walaupun tidak selalu demikian. Gitu. Nah, khususnya ini biasanya investasi pertama untuk perusahaan EBT. Ya, kita bicara EBT ya. Energi baru terbarukan. Ya, entah itu panas bumi, entah itu tenaga angin, atau bayu, ya, tenaga air, tenaga surya. Nah, investasi awal itu jelas besar sekali. Ya. Itu makanya, wah, kalau kita lakukan apa namanya investasi, kita punya duit triliunan, kita mau investasi di panas bumi atau di bayu, wah ini investasi awalnya kok besar sekali ya. Makanya kadang-kadang untuk di panas bumi kan orang berpikir, nah untuk apa namanya untuk pengembangan panas bumi di Indonesia atau untuk pengembangan untuk di migas, kan mereka berpikir ulang, apalagi kalau kita mengelola wilayah kerja kita, WWKP kita di offshore, sudah offshore di laut dalam. Nah, tentunya di sini kan diperlukan investasi biaya yang sangat besar. Nah, itu harus dihitung-hitung itu. Ini menguntungkan tidak nih kalau kita mau ikut lelang WKP. Ya. Lelang WKP di migas, terus daerahnya tadi di offshore, udah di offshore, terus di laut dalam lagi. Waduh, ini jelas investasinya nggak main-main ini. Di Indonesia aja kan baru 2 kan waktu itu yang sementara ini yang dilakukan oleh Eni, ya, perusahaan Itali. Satu lagi waktu itu dilakukan oleh Chevron, ya. Chevron di Selat Makassar. Saya pernah ke sana itu di Chevron itu, ya, di laut dalam. Nah, itu ya di deep sea, di laut dalam. Nah, ini nggak main-main itu investasinya. Sampai gagal kita menginvestasikan atau ikut lelangan WKP ini, wah, berapa itu duit yang melayang? Nah, itu jadi ini harus benar-benar kalau perusahaan multinasional jelas mampu. Kalau perusahaan multinasional ya, seperti Total Indonesia, terus seperti apa namanya Exxon, itu mereka mampu itu, karena dianya perusahaannya itu bergerak di berbagai negara. Itu tidak satu negara. Tapi kalau swasta nasional Indonesia jelas nggak berani mereka melakukan investasi
di laut dalam, di offshore laut dalam lagi. Wah, dia berpikir ini kalau sampai gagal, sampai pas ngebor dry hole, waduh, berapa duit yang hilang? Gitu. Itu jadi gambling itu. Ya. Demikian pula di panas bumi. Nah, kalau di panas bumi ini ada sekarang ini sudah ada kebijakan pemerintah itu membantu itu untuk dalam tahap eksplorasinya. Terus dibantu ada Bank Dunia, ya. Dibantu dari Green Climate Fund, ya. Jadi Bank Dunia yang concern terhadap perubahan iklim, ya. Yang peduli terhadap perubahan iklim, ya, untuk pengurangan emisi gas rumah kaca. Nah, itu jadi membantu. Jadi kalau ini kira-kira kalau ya Green Climate Fund nggak berani itu udah membantu di sektor migas, ya, karena migas dianggap andil di dalam emisi gas rumah kaca. Nah, begitu, ya. Apalagi batu bara itu lebih ngeri lagi itu kan, ya, mengeluarkan emisinya, ya, CO2-nya itu kan luar biasa itu kalau batu bara. Tetapi kalau di EBT, ya, panas bumi, dia akan membantu dia. Jadi agak ringan untuk kita di dalam investasi di perusahaan panas bumi sekarang ini lebih kepastiannya untuk investasi sampai PLN. Ya, ngerti kan PLN? PLN itu kan outtaker tunggal untuk penyediaan listrik Indonesia. Nah, dia sampai melakukan diversifikasi, juga melakukan pengembangan panas bumi. Ya. Nanti saya berikan contohnya itu PLN. Ya. Dia sampai ini, nah terus dibantu dalam investasinya PLN itu dibantu Bank Dunia, ya, sindikasi Bank Dunia. Sampai seperti itu. Nah, itu. Oleh sebab itu, nah ini sekarang kalau kita tidak hati-hati, ya walaupun kita menggunakan Bank Dunia, ya, dibantu Bank Dunia, dibantu oleh dana Green Climate Fund. Nah, kalau kita tidak bisa melakukan evaluasi kinerja keekonomiannya, ya, atau kita tidak belajar mengenai economic engineering-nya, nah, bisa lewat itu biaya investasi. Ya. Nah, kemudian di sini berikutnya estimasi biaya-biaya operasional perawatan di tahun-tahun ketika proyeknya sudah melalui beroperasi. Nah, ini kalau di tadi di EBT, ya, termasuk panas bumi. Nah, tentunya start awalnya memang mahal, tapi kalau kita melihat biaya operasionalnya, perawatannya itu lebih ringan dibandingkan dengan bukan yang EBT. Begitu. Nah, kemudian kita bisa melakukan estimasi nilai sisa sistem pada saat sudah mau diganti atau sudah tidak digunakan lagi. Ya. Terus kita bisa melakukan estimasi lamanya sistem dapat beroperasi. Jadi umur ekonomis. Nah, itu tadi pentingnya kita belajar economic engineering. Nah, kita bisa menilai lamanya sistem dapat beroperasi. Ya, investasi tadi di migas, ya, 30 tahun. Nah, ini bagaimana nih setelah 30 tahun setelah kontraknya habis? Ya. Nah, terus juga berikutnya, estimasi tingkat suku bunga yang menggambarkan perubahan nilai uang dari waktu ke waktu. Nah, ini kita makanya kenapa belajar keekonomian migas dan panas bumi. Nah, jadi kita bisa melakukan evaluasi kinerja ekonomi. Ya, inilah keuntungan adik-adik nanti belajar. Jadi tidak belajar keteknikan di bidang migas saja, tapi kita belajar keteknikan di ekonominya, ya, dari segi ekonominya, begitu. Ya, ini sangat menarik ini. Ya. Dulu juga saya waktu pertama kali belajar ekonomi teknik, loh, ngapain ini? Kita orang teknik belajar ekonomi, ya. Oh, ternyata ini toh arahnya toh. Jadi adik-adik bisa nanti kalau adik-adik
misalkan sudah bekerja, memikirkan ini sebaiknya kita kredit rumah, kredit mobil, ya, atau apa yang, nah, jadi kita harus belajar nanti, kita melakukan estimasi nih suku bunganya bagaimana ini. Nah, kalau masih normal-normal kondisi inflasi Indonesia, keekonomian Indonesia, ya, terus tingkat pengangguran dan sebagainya, jadi faktor-faktor variabel keekonomian, ya. Nah, tentunya untuk investasi, ya, kita mendapatkan untuk investasi menggunakan pinjaman. Nah, itu bank, nah, mungkin agak aman. Tetapi kalau tahu-tahu perubahan ekonomi, inflasinya berubah drastis, ini dengan ekonomi kan coba inflasinya kan kayak apa, ya. Tingkat suku bunga kayak apa, ya. Nah, itulah kenapa kita belajar, ya, keekonomian. Aduh, gimana ini belajarnya? Ya. Ya, jadi adik-adik sudah tahu kan kenapa kita belajar keekonomian migas dan panas bumi, atau kita belajar mengenai economic engineering. Nah, itu kita butuhnya. Dulu saya juga begitu tadi. Ya, kok ngapain belajar? Ternyata hal ini justru sangat membantu kita di dalam pengambilan keputusan. Kalau adik-adik sudah di level pimpinan, nah, itu belajar kita ini bagaimana kita untuk mengembangkan usaha kita, misalkan nggak tahu kalau Polnam juga BLU juga sudah BLU. Halo, Badan Layanan Umum. Ya, Pak. Sudah BLU ya? Polnam, Politeknik Negeri Ambon ini sudah dari Kementerian Keuangan sudah mendapatkan status Badan Layanan Umum BLU. Belum tahu, Pak. Oh, belum tahu. Nah, kalau misalnya di PMAK Migas itu sudah BLU itu dapat, jadi ya Badan Layanan Umum. Jadi kita harus mencari peluang-peluang, ya, untuk mendapatkan mendapatkan PNBP, ya. PNBP, ya, jadi kita bisa memasukkan uang kepada negara dan juga bisa kita mendapatkan keuntungan dari usaha-usaha layanan kepada masyarakat, ya. Misalkan kita mengembangkan usaha untuk BLU ini untuk pemasukan pada negara, pemasukan juga untuk PMAK Migas misalkan, ya, dengan mengembangkan usaha bisnis, ya, untuk misalkan, ya, melaksanakan kursus-kursus, ya, itu kan mendapatkan pemasukan untuk negara dan juga pada PMAK Migas sendiri. Dan misalkan kalau bukan kursus istilahnya, ya, semacam kursus lah, bukan istilah lain, bukan kursus gitu, ya. Nah, itu bisa memasukkan, atau misalkan kita melakukan membuat suatu lembaga sertifikasi. Nah, tentunya juga memberikan pemasukan, nah, kepada negara dan juga pemasukan untuk PEM sendiri misalkan, ya, sehingga dari sisa keuntungan tadi telah dikurangi untuk pemasukan negara, ini bisa untuk kesejahteraan pegawai PMAK Migas misalkan. Nah, demikian pula misalnya Polnam mengembangkan usaha, misalkan membuat misalkan membuat tadi lembaga diklat profesi, ya, LDP atau lembaga LSP, sehingga ada pemasukan buat negara dan juga pemasukan buat Polnam sendiri untuk kesejahteraan daripada
Polnam itu sendiri. Nah, ini kan atau investasi-investasi yang lain, ya, bisa menilai investasi-investasi yang mana yang kira-kira resiko kerugiannya yang tanggung, misalkan kita harus belajar resiko di sini. Ya. Resikonya ini besar atau sedikit. Nah, kalau resikonya terlalu besar, nah, kita mikir ulang untuk kita melakukan investasi, ya, pengembangan usaha, istilahnya. Kan berat kalau risiko, tapi kalau risiko kecil sekali, ya. Jadi dilihat kita melakukan evaluasi kinerja. Ini di dalam melakukan investasi ini risknya atau risikonya kecil atau besar. Kalau besar ya jangan sekali-sekali kita berani melakukan investasi di situ. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian, nah, ini kita bicara pengambilan keputusan tadi. Nah, dan ini kembali pada ekonomi teknik atau economic engineering, hampir selalu berkaitan dengan penentuan terbaik dan alternatif yang tersedia. Jadi harus ada alternatif-alternatif. Nah, di sini karena biasanya setiap investasi atau proyek bisa dikerjakan dengan lebih dari satu cara, sehingga harus ada proses pemilihan. Ya, jadi ada apa ya? Jelas ini melalui suatu mekanisme, ini kira-kira dari usulan investasi, usulan proyek, pengembangan, mana yang lebih menguntungkan, yang resikonya kecil sekali. Jadi kita harus, istilahnya kita melakukan decision analysis, ya, analisis pengambilan keputusan. Ya, jadi ada salah satu toolnya, apakah kita melakukan dengan istilah decision tree, model fishbone, atau kita melakukan SWOT. Nah, itu sampai begitu kita orang teknik itu. Ya. Nah, ini karena sumber daya tersedia untuk melakukan suatu investasi terbatas, sehingga tidak semua alternatif bisa dikerjakan, namun harus dipilih yang paling menguntungkan atau meminimumkan dampak negatif yang ditimbulkan. Ya, tadi risikonya kecil. Nah, kemudian proses pengambilan keputusan akan berakhir dengan rencana untuk mengatasi ketidakpuasan atau memenuhi kebutuhan. Nah, kemudian ini dalam mengambil keputusan akan melalui langkah-langkah, ya. Ini seperti di gambar satu ini. Nah, ini. Nah, ya. Ini pengambilan keputusan secara umum. Nah, kalau kita sudah belajar economic engineering, nah, ini kita tahapan ini yang harus dipilih. Ya. Ini. Nah, kalau umum, secara umum kan orang merumuskan permasalahan, analisis permasalahan, mencari alternatif solusi, memilih alternatif terbaik. Tapi kalau kita sudah belajar economic engineering, nah, kita belajar sini penentuan alternatif yang layak, terus penentuan horizon perencanaan, ya, terus estimasi aliran kas, terus penentuan MAR atau minimum attractive rate of return. Jadi nilai minimal dari tingkat pengembalian atau bunga yang bisa diterima. Nah, ini jadi belajar kita nih bunga nilai, ya. Kemudian membandingkan alternatif. Wah, ini benar-benar dihitung nih ekonomi. Kalau ini kan hanya analisis, ya, seperti saya sampaikan tadi, ya, decision analysis, decision tree atau fishbone atau dengan SWOT. Nah, tapi kalau ini benar-benar dihitung sampai MAR-nya itu sampai dihitung juga, minimum attractive rate of return, bagaimana pengembaliannya, tingkat pengembaliannya. Nah, terus membandingkan, melakukan analisis suplemen, ya, memilih alternatif terbaik. Inilah bedanya orang umum dan kita yang sudah belajar economic engineering. Ya, di sini. Jadi kalau umum memformulasikan permasalahan tadi, termasuk di antara menentukan ruang lingkup secara umum, menggambarkan kondisi awal, akhir yang dihubungkan dengan proses kotak hitam. Yang belum diketahui, ya kotak hitam belum diketahui. Ya, jadi kita belum berpikir out of the box, istilahnya. Terus kita melakukan menganalisa permasalahan untuk menyatakan permasalahan tersebut dengan lebih spesifik, termasuk tujuan, sasaran, kendala yang dihadapi. Ini masih teoritis ini.
Ya, kalau secara umum mencari alternatif solusi permasalahan yang telah didefinisikan. Ya, ini membutuhkan kriteria. Nah, kemudian memilih alternatif terbaik untuk penafsiran ya, performance atau performansi masing-masing alternatif. Ya. Nah, kalau yang B, nih urutan pengambilan keputusan yang biasa dilalui oleh pada permasalahan ekonomi teknik atau economic engineering. Ada dua sudut pandang yang berbeda. Nah, ini tadi seperti saya sampaikan. Kalau akuntan, tahu kan akuntan kan, yang menilai layaknya laporan keuangan itu. Nah, akuntan memiliki keahlian yang menyajikan dan menganalisa performance, ya, performasi keuangan yang telah terjadi pada beberapa periode yang telah lewat. Jadi dia kan laporan keuangan tadi seperti saya sampaikan. Dia membuat laporan perusahaan. Sekarang tahun 2021, laporan keuangannya tahun 2020. Nah, beda dengan seorang ahli ekonomi teknik tadi. Kalau ada sudah belajar economic engineering, nah banyak dalam proses estimasi aliran kas masa mendatang. Nah, ini kan bisa kita mengestimasi aliran kasnya pada masa mendatang didasarkan perhitungan perubahan kondisi ekonomi yang diperkirakan terjadi pada masa mendatang. Nah, ini hebatnya kalau kita sudah belajar economic engineering, ya beda dengan seorang akuntan publik. Nah, itu. Ya, ini tadi. Ya, ini kita kalau umum kan ini. Nah, tapi kalau kita udah belajar economic engineering, analisisnya, pengambil keputusannya seperti ini. Nah, ini tadi. Ya, kalau seorang akuntan dia melihat masa lalu ya, yang sudah terjadi. Tetapi kalau adik-adik sebagai ahli ekonomi teknik, economic engineering, nah, bisa melihat future ke depan. Tadi yang seperti saya sampaikan. Nah, kita bisa memprediksi. Nah, kalau kita investasi tahun ini, kira-kira 5 tahun ke depan, kita dapat apa? 10 tahun ke depan, kita dapat apa? 20 tahun, 25 tahun, nah, bagaimana? Kapan terjadi apa namanya kita impas? Ya, atau kembali modal kapan? Nah, kita bisa memprediksi sampai seperti itu. Ya, kalau ada sudah belajar mengenai ekonomi teknik. Ya, nanti agak ya harus ekstra ini adik-adik nanti belajar hitungan-hitungannya itu ya nanti kita lihatlah yang dari yang sederhana. Nah, ini ekonomi teknik ditujukan untuk mengevaluasi, membandingkan alternatif proyek berdasarkan performance, ya, financial performance, ya, perilaku keuangan atau performansi finansial keuangan dari masing-masing alternatif. Nah, proses perbandingan ini melibatkan berbagai konsep dan terminologi ongkos. Nah, nanti kita belajar ongkos ini atau biaya. Kemudian pemahaman tentang konsep dan terminologi ongkos akan membantu dalam memahami cara mengukur keefektifitasan ekonomi. Suatu alternatif proyek yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Ya, nanti kita belajar ini, ya, proyeknya. Jadi kalau ini proyek ini menguntungkan atau tidak, kita mengembangkan usaha di migas, ini menguntungkan tidak nih kalau kita melakukan. Nah, kalau misalnya kita sumurnya decline terus, migas, nah kita jelas harus membuat suatu proyek. Ya. Proyek ini apakah kita menambah WKP, ruang lingkup WKP, jadi diperluas, atau cukup yang sudah ada kita melakukan alternatif pemboran, ya, menambah sumur lagi, ya, atau kita melakukan mana yang lebih utama, melakukan pemboran lagi, atau kita melakukan pekerjaan walkover, ada kan sudah belajar walkover kan, dengan melakukan stimulasi, atau kita melakukan EOR, ya, melakukan EOR, ya, misalkan dengan kita menyiapkan proyek steam flood, ya, water flood dulu baru steam flood, ya. Atau dengan cara kita menyiapkan proyek untuk
apa namanya injeksi polimer. Nah, ini jadi alternatif mana yang lebih menguntungkan, resikonya yang tidak besar. Nah, seperti itu kita belajarnya. Nah, kalau di panas bumi, nah, ini decline terus ini, uapnya menurun ini, produksi uapnya ini. Nah, kita atau akan melakukan walkover, ya, seperti yang ada pelajari yang lalu, walkovernya sama, ya di panas bumi melakukan ice dicing, ya. Atau bisa juga karena lubang perforasi. Nah, ini pengeborannya bukan pakai slotted liner, pakai perforasi. Nah, kita pindah lubang perforasinya untuk menambah suplai uap. Atau ya, kita melakukan pengeboran baru, ya, eksploitasi. Nah, ini mana yang menguntungkan? Nah, nanti kita belajar sampai gitu konsep ekonomi teknik seperti itu kita belajarnya itu nanti. Ya, cuman kalau langsung ini ya adik-adik, waduh berat sekali. Nanti yang sederhana dulu. Ya. Nah, terus kita sekarang belajar mengenai apa itu istilah ongkos atau biaya siklus hidup atau life cycle cost. Jadi cost itu biasa biaya atau ongkos ya. Mana nih kalau misalnya ada ya ongkos dan biaya sama. Nah, ini dipindahkan sebagai kombinasi dari ongkos awal, first cost. Misalkan ongkos pelatihan, operator, ya kalau kita membeli suatu alat kan ada ongkos pelatihannya, ongkos pengangkutan, instalasi dan lain-lain. Terus ada ongkos operasional dan perawatan, misalnya ongkos tenaga kerja ini ya, ongkos bahan, terus ada overhead cost. Terus ada ongkos disposal, pembuangan. Ya. Nah, ini kalau sudah misalkan mesinnya ya, misal turbin ya, misalkan lah gampang lah, turbin kalau di pembangkit listrik tenaga panas bumi turbinnya sudah tidak layak, sudah lifetime-nya sudah lebih 10 tahun, apakah ini di overhaul ya, di overhaul atau beli baru lagi. Nah, kalau udah ada overhaul, nah ini kan harus turbinnya ini kan harus istilahnya bahasa umumnya di scrap lah. Ya, ini sebagai disposal. Jadi harus dihancurkan. Entah itu mau di scrapnya itu apa dijual ke orang Madura ya. Ya sebagai apa namanya besi bekas. Nah, terserah. Tetapi di sini kan jelas penghancurannya memiliki nilai jual kan. Ya, scrap tadi itu penghapusan masih memiliki nilai jual ini. Tadi mau dijual ke tukang orang Madura, ya. Berapa penghapusannya seperti itu. Ya. Nah, itu. Jadi, nah adik-adik sudah tahu life cycle of cost, ya, siklusnya dari awal operasi, terus bagaimana kita men-scrapnya, ya, menghapuskannya. Ya. Tapi kalau barang milik negara agak proses penghapusannya agak repot itu proses. Ya, melalui proses pelelangan itu. Jadi misalkan mobil plat merah kan, nah ini proses penghapusannya ini harus melalui pelelangan itu, nggak begitu saja dibuang, ya. Dijadikan terumbu atau bagaimana, nggak bisa kalau barang milik negara tuh sulit itu. Jadi harus ada melalui mekanisme penghapusannya melalui lelang. Kan masih nilai jual kan, walaupun harganya, nah itu ditaksir itu kalau penghapusan barang milik negara. Jadi ada dari Ditjen apa namanya, lupa waktu itu ya. Dari Kementerian Keuangan ada Ditjen untuk kekayaan negara tadi, dia bisa menilai. Nah, ini kalau dilelang nilainya sekarang, ya, misalkan tinggal ya mobil yang tadi dibeli ya barang milik negara ya, misalkan 300 juta. Nah, ketika dilelang itu paling nanti masih dinilai oleh mereka, oh ini paling di bawah 100 Pak. Nah itu baru dilelang nanti. Nah kalau melalui proses lelang ini tentunya
tadi tafsirannya itu sekitar katakanlah 80 juta yang tadinya nilainya 300 juta. Tetapi nanti dalam proses lelang kan nanti penawar tertinggi kan. Jadi sudah ada nilai dasar harganya lelang. Nah, proses lelang itu mungkin bukan 80 juta lagi. Nanti bisa mungkin ada yang bisa berani lihat kondisi kendaraannya berani 150 juta. Nah, seperti itu kalau dilelang. Nah, ini itu proses penghapusan. Nah, kalau bahasa vulgarnya disposal atau pembuangan ya, tapi masih memiliki nilai ya atau penghancuran. Bukan penghancuran kalau tadi ya, nilai jual begitu. Ya, itu contoh milik negara dan macam-macam milik negara, motor juga begitu. Nanti dilelangkan. Nah nanti nilainya berapa? Gitu. Ya ini harus pintar-pintar ini kalau di dalam kita mengikuti proses lelang seperti itu. Tapi biasanya kalau di instansi misalkan ya, waktu saya dulu di Pusdiklat Migas, ya dulu mobil inventaris saya, ya mobil dinas inventaris saya ya dulu kereta Kijang, padahal kita sudah memperbaiki sendiri waktu itu ya, sudah ditaksir. Nah, itu dalam proses lelang pegawai yang bersangkutan tidak boleh ikut lelang. Gitu. Ya, karena lelang terbuka kita nggak boleh itu waktu dari peraturannya kita nggak boleh ikut lelang waktu itu, begitu kebijakan pimpinan. Padahal itu sudah di dalam perawatannya, di dalam mobil dinas saya itu sudah dibiayai sendiri waktu itu ya, perbaiki sendiri apa ini. Tetapi kita tidak bisa mendapatkan mobil dinas yang dilelang karena kita tidak bisa ikut di dalam proses lelang. Nah, itu. Ya, jadi kan sudah tahu kan life cycle cost, ada ongkos awal, ongkos operasional ya, setelah ongkos awal waktu kita beli misal mobil tadi. Nah, terus ada operasional. Nah, terus bagaimana untuk proses pembuangannya lah kalau bahasa ini ya. Nah, kemudian ada ongkos langsung, tak langsung, dan overhead. Oh, Pak. Nah, ini mungkin ada bingung ya. Biasa belajar dari masa teknik-teknik ini, ya, reservoir, kemarin itu belajar walkover, well service. Nah, sekarang belajar mengenai ongkos, ya, keekonomian ya, atau economic engineering. Nah, sini ada ongkos langsung. Apa itu ongkos langsung? Ya, ongkos langsung adalah yang mudah dapat ditentukan pada operasi, produk atau proyek yang spesifik. Nah, di sini ongkos langsung ini terdiri dari ongkos bahan langsung, ongkos tenaga kerja langsung, seperti itu. Terus ada ongkos tak langsung. Nah, ongkos yang sulit. Kalau tadi di sini yang mudah, di sini yang sulit. Bahkan tidak mungkin ditentukan secara langsung pada suatu operasi, pada suatu produksi atau proyek yang spesifik. Nah, ongkos tak langsung terdiri dari ongkos bahan tak langsung, ongkos tenaga kerja tak langsung, ongkos manufacturing selain ongkos langsung. Jadi ongkos tak langsung itu termasuk juga ongkos overhead. Nah, kita ya jadi kadang-kadang kan kita suruh pimpinan, nah ini dalam suatu proyek lah lebih ininya ya. Untuk masukkan overhead-nya sekian persen, ya, 10%. Nah, kan biasanya begitu kan suruh pimpinan masukkan overhead-nya sekian, ya, 5%. Nah, ini ya, ongkos manufaktur ini kalau di dalam suatu manufacturing ya. Jadi harga jual, jadi ada bahan langsung, ada tenaga kerja langsung. Ya, ini dinamakan ongkos dasar. Kemudian ada bahan tak langsung, ya, tenaga kerja tak langsung. Ya. Ini ada ongkos overhead daripada pabriknya. Nah, ini gabungan antara ongkos dasar, overhead, ini menjadikan harga
pokok produksi. Gitu. Nah, terus masih tambah lagi, ada untuk administrasi, umum, penjualan. Nah, ini namanya menjadikan sebagai harga pokok penjualan. Ya. Harga pokok penjualan. Nah, kemudian untuk harga jualnya dikurangi dengan harga pokok penjualan. Nah, kita mendapatkan keuntungan. Gitu. Ya. Nah, ini kita lihat. Kenapa? Bahwa harga pokok penjualan, pokok ini ya, penjualan cost of goods sold adalah jumlah ongkos pembuatan sebuah produksi setelah ditambah ongkos penjualan serta ongkos administrasi dan umum. Jadi mereka mesti menambahkan ya. Kemudian untuk mendapatkan keuntungan profit, maka harga jual harus di-set lebih tinggi daripada harga pokok penjualan. Ya. Ini, jadi harus lebih tinggi. Kalau kita menjual sesuai dengan harga pokok, nah, kita tidak dapat keuntungan. Ya. Nah, keuntungan besar atau kecil tergantung kita. Ya, kita mau lebih besar daripada harga pokok penjualan atau lebih kecil lah. Kalau lebih kecil jelas rugi kita penjualnya. Ya, harus bisa lebih tinggi. Nah, harga pokok produksi, cost of good manufacture, adalah ongkos-ongkos yang terdiri daripada ongkos dasar dan ongkos overhead pabrik. Nah, ongkos-ongkos overhead juga terjadi pada bagian umum, administrasi, dan penjualan. Nah, kita nggak bisa menghitung kan overhead ini, bagian umum, administrasi. Selain ongkos overhead dan administrasi serta ongkos penjualan. Nah, sekarang berikutnya ongkos tetap dan ongkos variabel. Ya. Atau biaya tetap dan biaya variabel. Nah, pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan umum dan administrasi, pajak, asuransi. Nah, ini tadi kita awal juga depresiasi, ya. Jadi jelas susut ya, nilai susutnya. Nah, bangunan ataupun peralatan. Ya. Tadi kenapa? Tadi yang saya bilang tadinya harga jualnya bukan harga jual. Waktu kita beli mobil 300 juta, nah ketika dilelang ya nilai jualnya ya karena mengalami depresiasi susut ya. Jadi tadi seperti saya sampaikan 80 juta. Tetapi kalau melalui proses pelelangan, nah harga tertinggi kan, penawaran tertinggi yang menang ya. Jadi misalnya tadi 150 juta. Bisa seperti itu. Ya. Gitu. Nah, di sini ongkos-ongkos seperti ini yaitu besarnya tidak dipengaruhi oleh jumlah output, volume produksi disebut ongkos tetap. Nah, sebagai contoh, walaupun jumlah produksi yang dihasilkan meningkat ya, dari 1.000 menjadi 1.200 per hari. Ya. Nah, di administrasi kurang lebih akan tetap, ya, walaupun kita meningkatkan produksinya, tapi biaya administrasinya tetap. Di sisi lain, ongkos variabel adalah ongkos yang secara proporsional dipengaruhi oleh jumlah output. Nah, ongkos bahan langsung, ongkos tenaga kerja langsung adalah dua contoh dari ongkos variabel. Nah, membuat 2 unit barang membutuhkan bahan 2 kali dibandingkan dengan membuat 1 unit barang yang sama. Kemudian juga serapan jam kerja operatornya juga 2 kali lipat dibandingkan hanya memproduksi 1 unit barang. Ini sebagai ini. Nah, di samping ongkos tetap, ongkos variabel, nah juga ada ongkos yang memiliki komponen tetap dan komponen variabel yang disebut dengan ongkos semi variabel. Nah, ini jadi banyak istilah ini di dalam economic engineering ini. Nah, sebagai contoh, bagian perawatan mungkin memiliki sejumlah karyawan tetap dengan gaji yang tetap selama jangka waktu tertentu. Akan tetapi jumlah pekerjaan perawatan mungkin akan sebanding dengan output yang dikeluarkan. Jadi ongkos total perawatan akan mengandung ongkos tetap dan juga ada ongkos variabel. Nah, kemudian juga ini memperhitungkan energi listrik nih, tenaga kerja langsung, ongkos bahan tak langsung juga termasuk di dalam klasifikasi ongkos ini. Ya. Sehingga ongkos total suatu sistem produksi bisa dijumlahkan dari ongkos tetap ditambah dengan ongkos variabel. Nah, sehingga biaya-biaya yang terjadi pada pembuatan suatu produk akan didapatkan suatu hubungan di sini. Ongkos tetap TC ya,
sama dengan ya kembali lagi TC ongkos total untuk membuat ya total cost TC total cost ya, dari suatu barang ya, sama dengan ongkos tetap fixed cost ditambah dengan variable cost gitu ya. Kembali lagi, jadi kalau kita bicara ongkos total sama dengan fixed cost ditambah dengan variable cost. Ya, jadi kadang-kadang kita kalau mendengar bahasa Indonesianya kan, cost itu ongkos, kok aneh biaya ya udah pakai ya terserah adik-adik kalau ini ya di sini total cost sama dengan fixed cost ditambah dengan variable cost. Nah, kemudian ongkos rata-rata per unit produksi. Nah, di sini ada rasio antara ongkos total, ya, total cost dengan jumlah output yang secara matematis sudah dinyatakan di sini. Ya. AC ya, sama dengan TC dibagi dengan X. Ya, tinggal berapa? Ya. Jadi AC ongkos rata-rata ya, per unit, TC ongkos total untuk X unit, sehingga ongkos rata-rata merupakan variabel dari jumlah output dan besarnya akan turun dengan naiknya jumlah output. Nah, ini semakin banyak output yang dihasilkan, maka ongkos tetap akan terdistribusi pada jumlah produk yang semakin banyak. Sehingga ongkos tetap persatuan produk akan turun ya karena produksinya semakin banyak. Nah, itu kan secara logika begitu kan. Kalau kita memproduksi satu saja biaya yang dibutuhkan kan wah, misalkan katakanlah 10.000. Nah, kalau kita memproduksi jumlah banyak nah, sehingga kita ongkos ini bisa turun ya. Nah, apabila ongkos total dianggap fungsi kontinu dari output X, maka turunan ongkos total terhadap X disebut juga ongkos marginal ya. MC marginal cost. Sama dengan turunan daripada total cost dibagi dengan DX. Nah, di sini ongkos marginal, TC ongkos total, turunan atau derivatif. Jadi ongkos marginal atau marginal cost, ongkos yang diperlukan atau biaya yang diperlukan untuk meningkatkan satu unit output X pada tingkat output tertentu. Ya. Ongkos marginal untuk meningkatkan output dari 9 ke 10 misalkan sama dengan nah ini total cost 10 dikurangi dengan total cost yang ke 9. Nah, ini. Ya, TC ini harusnya TC 9 ini salah. Nanti saya perbaiki. Ongkos rata-rata, ongkos marginal suatu ini biasanya berbeda. Nah, apabila ongkos marginal lebih kecil dari ongkos rata-rata per produk, maka peningkatan jumlah output berakibat pada penurunan ongkos per unit produk. Dengan plus sebenarnya bila ongkos marginal lebih besar dari ongkos rata-rata, maka peningkatan output akan menggunakan peningkatan ongkos unit produk. Nah, ini contohnya ini. Nah, biaya tetap untuk memproduksi suatu produk 100 juta rupiah. Ya. Setiap unit P membutuhkan 200 gram bahan A dan 2 unit bahan B. Ya. Nah, setiap kilogram bahan A harganya 120.000. Setiap unit bahan B harganya 30.000. Nah, biaya tenaga kerja langsung untuk mengerjakan suatu unit P 110.000. Nah, sementara ini tidak ada biaya overhead ini. Nah, ya. Berapakah biaya tetap dan biaya variabel dari produk P? Ya. Terus, berapakah biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan 100 produk P? Ya. Nah, berapa biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan 101 produk P? D-nya, berapakah biaya rata-rata untuk 100 unit produk pertama? Nah, kan biasanya gitu kan, mobil pertama, terus mobil ke 100 atau 101, atau misalkan adik-adik misalkan bikin usaha donat atau roti. Nah, ini jadi bisa menghitung ini adik-adik ini. Nah, berapa biaya marginal dari produk ke 100 menuju produk ke 101. Nah, itu kan menarik kan? Nah, kira-kira gimana? Bisa dikerjakan?
Halo. Ya, Pak. Nah, ini biaya tetapnya berapa ini? Coba. Biaya tetap untuk memproduksi suatu produk. Nah, ini kalau di sini. Berapa biaya tetap dan biaya variabel? Karena tadi sudah definisi. Nah, kalau di sini setiap unit P tadi kalau membuat donat tadi membutuhkan 200 gram. Nah, sedangkan harga 1 kilogramnya adalah 120. Nah, berapa harganya untuk memproduksi 200 gram? Kan itu juga kan berapa? 1 kilogram berapa gram? Nah, kalau 200 berarti seperlimanya kan? Nah, ini 120 dibagi 5 sehingga biaya yang dibutuhkan untuk unit P ya, bahan A adalah berapa? 120 dibagi 5. 24.000 kok. 24.000. 24, Pak. Nah, itu kan itu nanti coba dihitung ya, apa? Nah, ini kembali di sini. Nomor A. Nah, berapa biaya tetap? Rp100 tadi. Biaya tetap. Saya kalau nulis tuh tulisannya saya jelek sekali loh dari dulu dari zaman sekolah. Saya ceker ayam, maka dulu wah ini cocoknya jadi dokter nih. Tapi saya nggak jadi dokter malah. Jadinya, nah ini biaya tetap. Biaya tetapnya berapa? Ayo, atau fixed cost nih ya. Berapa biaya tetap? Ini kan udah ada kan, enak kan? 100 juta kok. 100 juta. Terus biaya variabel berapa? Variable cost. Ya tulisannya nih susah nih nulis. Lebih enak ketik. Saya tulisannya jelek sih soalnya. Variable cost. Ya, tadi bisa ongkos atau apa ya. Nah, ini kan variabel. Saya jelek banget misalnya. Variable cost. Nah, tentunya ini terdiri dari biaya bahan. Ini belum pakai bunga-bungaan ini. Nanti lebih makanya ini pemahamannya dulu aja nih biaya bahan. Berapa biaya bahan? Tadi berapa? 1.000 dibagi dengan 200 kan?
120.000. Tulisannya aja. Alah. Tulisannya jelek. Udah, nggak masalah. 100. Berapa? 120 bagi 5. 6 juta, Pak. Oh, 6 juta sorry, ini kebalik ini. 20 per ini, sorry, benar. Mana ini? Kok nggak ada untuk menghapusnya? Kebalik ini, nggak ada yang ngomong ini. Ya. 200 gram dibagi dengan 1.000. 120 bagi 5 berapa? 24.000. 4.000. Ini baru biaya bahannya. Ada lagi bahan yang ini bahan A ini ya. Nah, ini bahan A. Nah, terus ada 2 bahan B. Ini bahan A. Nah, ini sekarang biaya bahan B. Susah jelek. Nah, berapa? 2 kali. Kan ada bahan B-nya ada 2 kan? Mana? Ada 2 unit. Sorry ya. 2 unit bahan B. Nah, setiap unitnya 30.000. Nah, 2 kali berapa? 60.000 ya? Ya, Pak. Sorry, tulisan saya jelek banget ini. Nah, totalnya berapa nih untuk bahan aja? 84. Nah, terus kemudian ada lagi biaya apa lagi? Nah, tenaga kerja. Berikutnya biaya berapa? 110. Pak ya 84.000 dapat dari mana Pak? Nah, ini ditambahkan ini. Biaya bahan A ditambah dengan bahan B. Ini 24.000 ditambah 60.000 kan? 84. Oh ya, iya baik. Nah, ini jadi satu totalnya 194.000. Ya. Nah, ini dinamakan variabel cost. Mana ini?
Ini baru A doang loh nih. Nah, sekarang B-nya. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan 100 produk P? Gimana? Nah, untuk Berarti 100 kali biaya variabel cost, Pak. untuk susah saya susah. Apa namanya? Yang dibutuhkan menghasilkan ya untuk 100 produk P. Nah, berarti biaya tetap ditambah biaya variabel kan? Ini biaya tetap misalnya saya tulis atau FC ya ini ya. FC, fixed cost, variable cost itu F. C. Berarti FC ditambah 100, nah, kan ada 100 kan? Dikali FC. Berapa? FC 100.000 ditambah 100 dikalikan 194 berapa? Halo. Pak, Sorry itu ya. 100 atau 100 juta? Gimana? Yang 100.000 kan itu fixed cost-nya. Ditambah dengan 100 kan produknya kan 100 menghasilkan 100 dikalikan dengan variable cost. Jadi dikalikan 194.000. 19.500. soal 100 juta. Hah? 19.500.000, Pak. 19.500.000. 19.500.000, Pak. Ini sorry, ini 100 juta ya, kurang nolnya nih. Iya, Pak, 100 juta, Pak. Nah, itu yang perlu, 100 juta ini. Jadi 100 juta 119 juta 400, Pak. Ya lupa ini 100 juta. Oh, ini salah nih, biar tetapnya nih 100 juta. Jadinya berapa? 119 juta 400, Pak. 119 juta 100.000. Aduh, saya itu jelek sekali sih. Tuh. Ya, benar. Ini baru B-nya loh.
Jadi masih kita belajar, oh apa tuh fixed cost, tadi ongkos tetap atau biaya tetap, apa sih variable cost. Yang B ini, yang C pram saja, Pak. Nomor C, Cuma ganti 100 jadi 111, Pak. 101. C berapa biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan 100 produk. 101 produk, Pak. Untuk, atau gini aja lah, 101 Produk. produk. Berapa? 119.594.000, Pak. Wah, pinter. Nah, gimana? Dari mana? Sama kayak tadi tapi diganti Nah. 101, Pak. Hah? Sama kayak yang B Diganti? tapi 100-nya jadi 101. Oh, pintar, Andy. Ya, sip. Jadi udah bisa kan yang lainnya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi kalau 101 ya 100-nya diganti 101. Ya, sama ini tadi biaya untuk produk 100. Jadi RP berapa tadi? 100. Nah, 119 juta. Bentar, ini. 594.000. 119 juta 594.000. Nah. Wah, pinter ya, udah hebat ya. Jago dong nih economic engineering-nya nih. Oh, bisa ini dong, jagoan proyek nanti, proyek-proyek migas maupun proyek panas bumi. Ini yang paling simpel ini, nanti kita lihat kasus-kasus lainnya lagi nih. Nah, terus D-nya, wah ini D-nya di mana? Di sini aja lah. Saya lupa menyiapkan untuk D-nya apa sih? Berapa biaya rata-rata 100 unit produk pertama? Nah, ini biaya 100 unit pertama. Average cost. Biaya rata-rata, sorry. Biaya Average. rata-rata. Biaya rata-rata ini ya. Berapa? Jadi gimana? Ya biaya 100 ini kan. Jadi 1 9 karena rata-rata kan. Dibagi 100. Berapa? 1.194.000. 1.109.000.
4.000. 9 ya. Nah, titik garis sini. Jadi kan penerapan ini kan mana tadi? Nah ini ya sama dengan marginal ini sama ini angka rata AC ini pakai rumus ini nih ya. Mana tadi? Nih pakai AC ya total cost. Ini kan total cost ini kan. Total cost tadi yang mana tadi? Yang B, Pak. Ya ini total cost ini sama dengan ya, ini sama dengan Untuk 100 produk. total cost. Jadi ini total cost dibagi dengan ini. Terus E-nya berapa biaya marginal? Jadi MC ini MC berapa? Ini untuk bukan X tapi di sini P kan karena produknya ini apa untuk dibagi DX. Bukan ini tapi DP. Ya. Berapa marginal dari 100 produk menuju ke 101? Kan tinggal ngurangin aja kan sebenarnya kan. 101 mana tadi 101? Ini. Sama dengan TC dalam hal ini TP ya. Oh, oke lah TC lah. TC total cost 100 100 1 dikurangi TC 100. Berapa? Ini 119 ini tinggal 194 ya. Ini sama dengan ini TC 100 194. ini sama dengan TC 101. 194. Jadi RP alah segini nih jeleknya saya pakai mau tulis semua atau gini aja langsung aja ya bisa kan? Ngerti kan? Ngerti, Pak. Jadi RP berapa? Ini ya 119.594.00 dikurangi dengan 119.400. Jadi 100.000, Pak. Ini jeleknya. Seratus 190. 100.
94.000. Bisa? Ada pertanyaan? Nah, ini penerapannya ini, contoh ini. Jadi adik-adik sudah tahu fixed cost, tahu variable cost, terus bisa tahu total cost untuk 100, bisa mencari total cost untuk 101, bisa mencari biaya rata-rata, bisa mencari marginal cost. Sudah disalin. Saya sorry, tulisan saya jelek sekali nih. Makanya saya kalau itu sering diketik. Ada pertanyaan? Gimana Sangrila? Bisa Sangrila? Bisa, Pak. Pak, itu yang E itu hasil akhirnya 194.000 saja, Pak. Ini kan 19, iya kan? Ini Kurangi. ini loh 119.594.00 dikurangi dengan total cost untuk 100. Ini kan total cost untuk 101 ini. Ya, ini ya. Ini Iya, kan Pak. total cost untuk 101. Dikurangi total cost untuk yang produksi 100. Gitu. Ini manufacture ini. Jadi dia bisa menghitung ini misalkan pabrik Toyota Astra, atau kalau di ini apa namanya, misalkan di industri migas ya, misalkan casing, ya. Casing untuk jual 100 casing berapa? Total cost untuk 100 casing. Total cost untuk 100 satunya berapa? Bisa nyari marginal cost-nya, misalnya begitu. Misalkan. Makanya tadi saya tawarin ini tulis lengkap atau gimana? Ternyata tadi kan Andy kan bilang, oh, tinggal ganti aja 100-nya di 100. Oke kan di ini kan. Iya, Pak. Desi, gimana Desi? Ada yang tanyakan Desi? Tidak, Pak. Paham, Pak. Jane? Sitania Pesi? Paham, Pak. Mita? Mengerti, Pak. Ini masih basic sekali loh. Ini pertama nanti udah kalau pakai bunga-bunga bingung nanti. 5 tahun untuk 5 tahun, untuk 10 tahun, untuk 15 tahun, nanti lebih ribet lagi nih. Ini masih konsep dasarnya aja biar adik-adik tahu apa yang dinamakan fixed cost, apa yang dinamakan variable cost, apa yang dinamakan total cost, biaya rata-rata, terus marginal cost. Nah, ini tadi penerapannya. Gitu. Apa lagi? Feli, gimana Feli? Ya, Pak. Paham, Pak. Yosep? Yosep, menyimak Yosep. Mana Yosep ini? Ona? Mana nih Ona ini? Ada, Pak. Gimana, ngerti kan? Kalau ada soal nanti UTS model begini, nah dirubah, bisa kan? Ya, Pak. Terus Sandy? Iya, Pak. Ini Bisa, karena Pak. ini masih basic ini. Ya, belum perhitungan ke depan, terus bagaimana analisa proyeknya bagaimana nanti. Gitu. Ini masih yang sederhana dulu, yang gampang dulu lah. Gitu. Kalau gampangnya udah memahami, nah, baru. Nah, sorry aja nih, tulisannya saya jelek sekali nih. Gitu. Oke, sampai di sini. Bagaimana? Nah,
Nanti minggu depan terkait bagaimana untuk bunga. Nah, ini belajar nilai uang dan waktu nanti minggu depan itu. Ya, minggu depan tetap mulai seperti jadwal itu loh ya. Ini khusus hari ini aja karena saya harus apa namanya vaksinasi yang kedua di kantor kementerian di Merdeka Selatan, makanya diajukan gitu. Oke, sementara sampai di sini dulu biar nggak mumet ya. Kalau nanti minggu depan nilai uang, ya belajar perhitungan Iya, Pak. bunga, ya perhitungan Screenshot. bunga. Kenapa? Absensi dulu, Pak. Screenshot. Oke. Makanya Yes. saya ini dulu. Bentar, saya ini dulu apa? Stop. Nah. Ini screenshot.